Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Bewok. Dan seperti yang lo lihat di judul ya, bahwa di video kali ini gue akan melakukan duel terhadap dua handphone gaming terbaik sekaligus di tahun 2022 ini, brother. Dan jujur gue gak bikin video ini ngerasa ke-trigger sih gue, karena kemarin kan gue gak sempat nge-review nih ya si Asus Zenfone 9, brother. Karena kemarin gue sakit, katanya si Apip, performa gamingnya tuh mantap banget guys. Dan kebetulan kita kedatangan sebuah produk handphone gaming terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG Phone 6, brother, yang bakal kita adu. Concern gue di sini sekarang gue bakal ngadu soal performa gamingnya, brother, dan gue akan download 3 game terberat yang pastinya game tersebut ada di Play Store. Game yang pertama udah pasti jelas ya, yaitu adalah Genshin Impact, bro, yang total penyimpanan itu sekitar 20,52 GB. Terus yang kedua nih ya, gue bakal ngedownload Call of Duty Mobile. Ini untuk kapasitasnya sendiri adalah 19,61 GB guys. Dan yang ketiga, ini pasti gue bakal mainin PUBG Mobile guys, yang bakal makan storage sekitar 12,83 GB. Tapi sebenarnya nih ya, pas gue cari-cari tahu, katanya tuh ada satu game lagi bro, yang posisinya tuh di bawah Genshin Impact sebagai game terberat kedua, yaitu ARK ataupun Survival Evolved. Tapi pas gue download nih bro ya, gue nggak tahu kenapa, ini tiba-tiba force close guys, dan nggak bisa dimainin. Nah, kira-kira nih, dengan ukuran yang lebih compact, tapi dengan konfigurasi chipset dan juga GPU yang sama ya bro, dan pasti harganya lebih murah. Apakah si Asus Zenfone 9 ini mampu menyeimbangi atau bahkan bisa melebihi dari Asus ROG Phone 6? Kita lihat aja bro. Tapi gue disclaimer dulu nih ya brody, kalau misalkan di video kali ini, apapun hasilnya nanti ya, kalau misalkan si Asus ROG Phone 6 ini menang, ya gue rasa ini wajar banget sih, karena memang mengingat ROG Phone ini memang diperuntukkan ya buat main game yang berat-berat. Tapi kalau misalkan si Zenfone 9 yang justru lebih unggul, who knows guys, bakalan gokil banget sih nih gue rasa. Nah kalau kita lihat dari spesifikasi kan memang kedua handphone ini sama-sama harusnya ya punya performa yang powerful. Tapi gue rasa sebuah handphone gaming kalau nggak didukung sama internet yang stabil itu juga agak kurang ya bro. Nah karena ini studio kita baru banget nih, studio Pricebook, dan kita juga belum punya akses point gitu ya. Jadi makanya gue memutuskan untuk nyoba main game dengan make kartu perdana smartphone nih, yang mana Doski ini memang baru mengeluarkan paket internet baru dengan harga terjangkau bro, cuman 15 ribuan aja guys. Ini kalau mau look at sedikit, bisa beradar tampilan packagingnya kurang lebih seperti ini ya, smartphone kuota 3 GB, yang pasti di sini lo bakal dapat kuota utama sebanyak 3 GB ya guys. Dan gak cuma itu nih, karena ada akses unlimited aplikasi pilihan juga nih setelah kuotanya habis guys, dan lo akan tetap bisa chattingan, belanja online, transportasi online, dan bayar online. Dan jujur gue pribadi memang udah ngebuktiin sendiri ya kecepatan internetnya pakai metode speed test. Nah kali ini lu bisa lihat sendiri ya hasil dari speed testnya. Hasilnya kurang lebih di daerah gue segini guys, dan jaringannya ini udah support 100% 4G. Atau nanti sekalian kalian lihat sendiri deh kalau misalkan gue pakai buat main game ini lancar atau enggak. Kalau cuma sekedar buat sosmed ataupun YouTube, gue secara pribadi sih udah nonton ya sampai resolusi 4K nih guys. Jadi jernih dan nyaman banget. Pokoknya tuh unlimited, bebas worry. Well, ini gue ngetesnya real ya guys, karena gue tuh bener-bener melakukan pengetesannya tuh langsung gitu loh guys. Nah kalau misalkan lo nggak percaya, better lo langsung coba aja nih guys. Kalau misalkan lo pengen beli juga, bisa banget lo beli di counter-counter terdekat. Atau lo minta beli nama Apip tuh, om minta beliin pulsa om. Atau gue taruh di deskripsi deh gimana cara pembeliannya ya guys. Baiklah, karena koneksi internet udah aman nih guys ya, pengetesan pertama kali ini gue menggunakan skenario normal ya, seperti umumnya gue ngelakuin head to head gitu ya. Volumenya ini bakal gue 50%-in, brightness-nya juga sama, dan masing-masing game ini bakal kita mainin barengan ya, gue sama Apip nanti, mulai dari Zenfone 9 sama Asus ROG Phone 6. Terus nih karena kedua handphone ini juga udah support game Genie, biar lancar gitu ya main gamenya. Nah masing-masingnya ini kita set di settingan performa tertinggi. Kemudian ya untuk pengujian kali ini gue juga melakukannya di ruangan ber-AC seperti biasa. Jadi untuk part kali ini gue nggak akan melakukan pengujian suhu gitu ya bro, karena menurut gue ini nggak aci banget. Dan sebagai gambaran aja nih buat lo semua yang pengen tahu spesifikasi detail sama Asus Zenfone 9 dan juga Asus ROG Phone 6, lo semua bisa cek di scene berikut ini guys. Kurang lebih seperti itu guys spesifikasi dari Asus Zenfone 9 dan juga ROG Phone 6. Dan kalau misalkan lo pengen cek skor Antutu benchmarknya, ini bakal gue kasih lihat. Kurang lebih segini ya guys, skor Antutu dari benchmarknya. Oke, sebelum kita masuk ke duel performa gamingnya nih ya guys, kayaknya gue bakal speed test tipis-tipis dulu deh. Dan biar lebih gampang ya, nggak kerja 2 kali gitu ya, kita bakal pakai 3 game ini aja deh, biar gampang. Kalau kita lihat dari hasilnya, memang nggak bisa bohong ya. Kalau Asus ROG Phone 6 ini memang pasti lebih unggul gitu bro. Tapi kalau misalnya diperhatiin, ini unggulnya juga tipis banget nggak sih guys?
Daripada makin panjang kali lebar nih ya, kita langsung aja deh masuk ke gaming test. Dimana untuk game pertama, ini seperti yang gue bilang ya, gue bakal main PUBG Mobile terlebih dahulu guys. Nah ini settingan grafisnya, di sini bisa lo lihat ya, kalau misalkan Asus ROG Phone itu memang langsung unggul. Kenapa? Karena Doski ini bisa mainin di smooth 90 fps. Sedangkan untuk Asus Zenfone 9 ini masih mentok di smooth extreme aja. Tapi kalau misalkan untuk settingan maksimalnya nih ya, ini tuh sama-sama bisa di Ultra HD Ultra dan juga HDR Extreme. Terus untuk mode arena, ini setelah gue cobain main selama kurang lebih 15 menitan lah nih bareng sama Apip. Baik itu untuk Zenfone 9 ataupun ROG Phone 6, gue sama sekali tuh nggak menemukan kendala ya guys, ataupun lag sama sekali. Untuk FPS-nya juga stabil banget nih di masing-masing handphonenya. Dan untuk Zenfone 9 ini stabilnya tuh di 60 FPS, karena memang main gamenya nih di frame rate-nya tuh ekstrim ya guys. Dan untuk ROG Phone 6 ini stabilnya di angka 90 FPS. Lanjut kita pindah ke mode klasik. Ini lagi dan lagi untuk Zenfone 9 setelah gue mainin selama 15 menitan lah ya. Ini hasilnya gue sama sekali nggak menemukan masalah ataupun lag ya brother. Dan untuk FPS-nya sendiri ini juga tetap stabil ya di angka 60 FPS. Ini memang sedikit beda sih sama si ROG Phone 6. Dimana setelah gue mainin di mode klasik selama 15 menit, gue sesekali ataupun dua kali nih ya nemuin kalau misalkan FPS-nya nih sedikit turun ke angka 86 sampai 88 FPS. But overall ini menurut gue sih masih teramat sangat aman lah ya buat dimainin. Lanjut lagi nih guys, sekarang kita masuk ke game kedua yaitu Call of Duty Mobile. Nah di sini nih ya pas gue cek, ternyata lagi dan lagi ROG Phone 6 ini memang unggul karena memang dia tuh udah bisa mainin di settingan maksimalnya tuh very high max dan juga medium ultra. Sementara di Zenfone 9 ini sayangnya ya untuk mainin di frame rate ultra ini tuh cuma bisa di settingan grafis low aja. Sama seperti di PUBG Mobile tadi ya, kita mulai mainnya ini dari mode multiplayer dulu nih. Dan hasilnya, karena modenya ini memang lebih ringan mungkin ya. Jadi kedua handphone itu sama-sama bisa dimainin dengan lancar guys, tanpa ada lag. Belum ada tantangan sama sekali nih di kedua handphone. Namun yang bikin gue surprise ya, ataupun kaget, meskipun gue udah set frame rate kedua handphone ini di ultra guys. Tapi entah kenapa ya, di Zenfone 9 tuh cuma ngeloknya tuh di 90 fps aja. Sedangkan ya, kalau misalnya kita cek untuk ROG Phone 6, ini tembus ke angka 120 fps. Padahal nih ya, gue udah pastiin, gue tuh maininnya di game mode performance dan refresh rate layarnya ini, gue lock di angka 120 Hz. Lanjut lagi nih ya brody, kita ke mode Battle Royale, dan hasilnya nih guys, ternyata memang nggak terlalu berbeda banget. Dimana baik itu untuk Zenfone 9 ataupun Asus ROG Phone 6, ini tetap stabil guys buat dimainin di settingan tertinggi di masing-masing handphone ini. Untuk Zenfone 9 ini stabil di angka maksimalnya tuh 90 fps, sedangkan untuk ROG Phone 6 ini stabil sampai 120 fps. Oke, lanjut lagi nih, sekarang terakhir ya kita bakal mainin ke game sang raja nih brody, yaitu Genshin Impact. Karena memang semua handphone flagship pun rata-rata suka kewalahan ya buat mainin game ini. Nah di game ini nih ya, akhirnya brody, gue tuh bisa melihat perbedaan. Bahwasanya si Zenfone 9 ini bisa menyamai settingan grafis default game dari si ROG Phone 6. Dimana kedua handphone itu secara default ada di medium 30 fps. Tapi nih ya di pengetesan kali ini, gue tuh bakal mainin di settingan tertinggi, biar kita siksa sekalian nih, yaitu di highest 60 fps. Nah dari hasil pengetesan dan gameplay yang udah gua rasain experiences-nya gitu ya brody, meskipun kedua handphone itu sama-sama terbilang lancar dan gak ada lag sama sekali, sayangnya nih ya di Zenfone 9 memang frame rate-nya tuh terlihat lebih sering naik turun kisarannya di angka sekitar 50 sampai 60 fps-an lah pas gue cobain, dibandingkan sama Asus ROG Phone 6 yang memang ini cenderung lebih stabil ya guys di angka 60 sampai 61 fps. Bagaimana brody setelah kalian melihat semua pengetesannya, apapun hasilnya gitu ya, menurut gue ini merupakan sesuatu hal yang wajar dan gue juga nggak bakal nyimpulin gitu ya siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena seperti yang kita tahu untuk Asus ROG Phone 6 ini memang disegmentasikan untuk orang-orang yang pastinya hobi gaming. Jadi buat lo semua, kalau misalkan lo pengen jadi seorang atlet e-sport kayak Apip nih yang di sebelah sana ya kan, uhuy, lo bisa pilih Asus ROG Phone 6 dengan harga kurang lebih sekitar 10 jutaan. Atau kalau misalkan lo orang-orang yang tipikalinya kayak gue gitu ya, gue memang orang yang nggak terlalu banget gaming, gue butuh handphone yang merata buat semua kalangan gitu ya, performanya juga ya cenderung merata gitu ya bro, gue bakal milih si Asus Zenfone 9 ini dengan harga tentunya yang lebih murah brother. Dan bagaimana nih brody, kalian apakah hashtag tim Asus ROG Phone 6 atau Asus Zenfone 9? Feel free langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip ya brother. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel itu Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum guys.